Wow, akhirnya NASA menemukan sorga. Wow, gila, gila, gila. NASA menemukan sorga menggunakan teleskop. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa NASA menemukan sorga? Apakah sorga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ada datanya? Apakah ada sumbernya? Kemudian warga Konoha mengatakan, ini sangat-sangat luar biasa. Ternyata NASA itu sudah menemukan yang namanya surga. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beragama, orang yang tidak bertuhan, ateis, agnostik dan sebagainya, maka mereka akan merugi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena dari sudut pandang warga Konoha itu, kalau tidak masuk ke agama tertentu, maka tidak akan masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Apakah cuman agama tertentu yang masuk surga? Apakah surga itu cuman milik satu agama? Apakah surga itu milik bersama atau milik satu agama tertentu? Kenapa dalam agama-agama di Konoha itu surganya beda-beda gitu? Padahal agama itu kan ciptaan Tuhan. Itu dari sudut pandang warga Konoha. Kemudian, kenapa NASA bisa menemukan surga? Kenapa NASA bisa menemukan sebuah planet atau biasa disebut dengan planet surga hanya menggunakan teleskop? Ini sangat-sangat luar biasa, gila, gila, gila. Ini penemuan yang sangat-sangat jenius sekali. Ini penemuan yang sangat-sangat prestius sekali ya. Jadi orang-orang yang tidak beragama maka akan rugi gitu. Kenapa? Karena ternyata surga itu, orang yang tidak beragama biasanya mengatakan surga itu nggak ada, surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ternyata NASA baru-baru ini menemukan surga yang sangat luar biasa. Kemudian ada semacam keanehan kalau saya perhatikan, ada semacam kejanggalan. Apa itu kejanggalannya? Jadi warga Konoha itu kan tidak percaya dengan yang namanya NASA. Jadi warga Konoha itu banyak berpikir bahwa NASA itu pembohong, ya ketika manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan, maka warga Konoha akan serentak mengatakan, oh itu CGI, oh itu settingan gitu. Zaman sekarang masih percaya NASA, hello, itu banyak warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kenapa tiba-tiba warga Konoha itu percaya dengan penemuan NASA? Padahal mereka tidak percaya dengan NASA. Ketika NASA menemukan surga, lalu mereka mengklaim bahwa NASA menemukan surga. Kan ada semacam kejanggalan. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah NASA itu menemukan surga? Jadi beberapa tahun yang lalu ini sangat viral sekali, terutama di TikTok, terutama channel-channel konspirasi. Sangat viral sekali ya. Kemudian selain itu ya banyak warga Konoha mengatakan, hore, ternyata surga sudah ditemukan, ya kita harus melakukan ritual ibadah. Kalau kita melakukan ritual ibadah maka kita akan masuk surga. Ya itu dari sudut pandang warga Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita tidak melakukan ritual ibadah, kalau kita salah melakukan ritual ibadah, apakah kita benar masuk surga atau tidak? Apakah Tuhan itu maha kejam gitu ya kalau kita nggak melakukan ritual ibadah misalnya, terlambat misalnya melakukan ritual ibadah, apakah kita akan disiksa oleh Tuhan itu sendiri? Kalau misalnya Tuhan itu maha baik, kenapa Tuhan menyiksa kita di neraka? Ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa, tapi jarang kita tanyakan. Tapi kalau saya tanya pertanyaan seperti ini, pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ya, banyak warga Konoha nanti yang terkencing-kencing kalau saya tanya ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah NASA itu menemukan surga? Bagaimana faktanya? Bagaimana datanya? Jadi kalau saya bongkar data dan faktanya, akan banyak warga Konoha yang terkencing-kencing berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi pada faktanya, argumentasi dari para warga Konoha, dan ini viral banget di TikTok ya. Jadi video ini sebenarnya mengcounter penemuan surga oleh NASA. Sebenarnya itu hoax guys, jangan dipercaya. Itu benar-benar hoax. NASA sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menemukan surga. Sebenarnya informasi ini sudah lama banget ya, sekitar tahun 95 atau 97 ya. Lama banget ya. Dulu pernah dimuat di koran ya. Ada satu
lembaga media yang ada di Amerika yang dulu memviralkan ini. Ya kalau di Konoha itu sama seperti media T ya, Tri ya, Tit, Bun gitu ya. Ya media-media seperti itulah, media-media yang kurang akurat gitu ya. Mirip-mirip seperti 11-12 dengan media yang saya maksud ya. Dan ini viral banget di Amerika. Dan di Konoha, apakah ini viral? Enggak, terlambat. Baru tahun kemarin viral di Konoha. Jadi channel-channel konspirasi, mereka menggoreng ini. Mereka memanas-manasi, ternyata surga itu ada. Padahal itu cuma klaim sepihak, gak ada data atau fakta atau sumber yang mengatakan bahwa surga itu ada. Kenapa di Konoha itu sangat disukai channel-channel konspirasi, teori konspirasi dan sebagainya? Apa alasannya? Karena teori konspirasi itu memberikan kita semacam harapan, walaupun harapannya itu kosong. Walaupun teori konspirasi tidak pernah memberikan data sumbernya dari mana, ya kemudian datanya dari mana, nggak pernah. Ya, jadi teori konspirasi itu biasanya berdasarkan opini pribadi, ya nggak lebih daripada opini pribadi. Lalu digoreng-goreng, dipanasin dan sebagainya. Pokoknya diulak-ulak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu kalau surga itu nggak ada, gimana dong? Masa NASA nggak bisa menemukan? Nah itu permasalahannya. Astronot Rusia kita percaya, tapi astronot yang diberangkatkan oleh NASA kita nggak percaya. Tapi astronot Rusia kita percaya kok. Itu yang jadi permasalahan. Kita itu sebenarnya standar ganda atau standar janda. Kita tuh standar janda banget. Kalau astronot Rusia kita percaya. Kenapa? Karena kita sekarang lagi baikan sama Xi Jinping. Bukan Xi Jinping. Putin gitu ya. Coba kalau kita nggak dekat dengan Putin, kalau kita dekatnya sama Amerika, maka kita akan percaya NASA. Kemudian, ya ini ada semacam keanehan ya. Bicara seputar NASA, kemudian orang pergi ke bulan, warga Konoha itu kan masih banyak banget orang yang tidak percaya bahwa manusia menginjakkan kaki di bulan. Kenapa? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Sangat, sangat berhubungan dengan agama. Sangat berhubungan dengan agama tanpa kita sadari. Apa itu? Jadi, dalam doktrin agama tertentu di Konoha, bukan semua agama ya, disclaimer-nya. Doktrin agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa Tuhan itu ada di langit. Jadi kalau kita menembus langit itu artinya Tuhan yang ada di langit itu gagal. Itu dari sudut pandang doktrin agama tertentu di Konoha. Makanya para ustadz-ustadz yang ada di Konoha itu, ya ini hanya di Konoha ya, mereka mengajarkan bahwa bumi itu datar dan tidak mungkin NASA menembus langit. Kenapa? Kalau NASA menembus langit itu artinya prinsip mereka yang mengatakan bahwa Tuhan atau Allah itu di langit itu gagal total. Sehingga apa? Sehingga pemuka-pemuka agama di Konoha itu takut umatnya meninggalkan agama. Lalu dikaranglah ya istilah-istilah konspirasi gitu ya, bahwa NASA itu bohong ya. Dari mana warga Konoha dapat ilmu? Ya dari pemuka agamanya gitu ya. Kemudian konten-konten yang bahas tentang konspirasi di Konoha, walaupun mereka tidak memberikan data dan faktanya. Mereka hanya opini dan opini. Tapi sangat disukai oleh warga Konoha. Karena warga Konoha itu nggak suka konten edukasi, enggak. Mereka lebih suka konten yang memberikan mereka keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Jadi secara psikologi sebenarnya manusia itu sangat-sangat suka dengan berita hoax. Kalau berita itu menguntungkan bagi kita. Itu secara psikologi. Ya. Karena berita fakta itu sangat pahit. Butuh otak untuk mikir gitu. Sehingga kita suka dengan berita hoax. Ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu tiba-tiba mendukung NASA gitu? Karena ada rumor yang mengatakan bahwa NASA itu menemukan surga gitu. Apa alasannya? Ya alasannya karena itu menguntungkan bagi agama mereka. Ya karena itu berpihak pada agama mereka. Kalau nggak berpihak, mereka nggak akan dukung. Bahkan sampai sekarang warga Konoha itu masih banyak yang nggak percaya bahwa manusia itu menginjakkan kaki di bulan. Padahal ada datanya, ada sumbernya. Di bulan itu ada semacam laser. Ya, laser seperti cermin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur antara bulan dengan bumi ya.
ada rumusnya. Kalau saya ngomong di sini nanti rumusnya pasti banyak nanti warga Konoha yang gitu, ngantuk. Akan banyak yang ngantuk. Jadi makanya saya nggak bahas di sini ya. Karena apa? Karena takutnya warga Konoha itu banyak nanti yang ngantuk. Saya nggak mau ya warga Konoha itu ngantuk terus ya. Warga Konoha itu pengennya berita-berita yang menyenangkan bagi mereka gitu ya. Ya akan banyak juga ya nanti yang kesal dengan konten ini karena apa? Karena saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau berbohong gitu. Cukuplah gitu ya. Cukuplah konten-konten teori konspirasi itu bikin kita dongo gitu ya, bikin kita bodoh gitu, bikin kita tolol gitu. Harusnya pemerintah memberantas video-video tentang konspirasi. Video konspirasi itu kan video yang tidak terkonfirmasi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah teori konspirasi itu terbukti benar atau tidak? Ya, lebih banyak kesalahannya sih kalau saya perhatikan. Yang benar mungkin 1 dari 1000 gitu. Yang 999-nya gimana? Itu yang jadi pertanyaan kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya akan berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak pada umat Kristen, ya NASA, ya sorga, dan sebagainya. Saya tidak berpihak ya pada siapapun. Silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Apakah surga itu teori konspirasi? Saya tidak akan menyimpulkan. Silahkan simpulkan sendiri. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kita bicara dari sudut pandang ilmiah ya, bukan berarti saya mengatakan saya yang paling ilmiah, saya yang paling benar, enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi secara akademis, surga itu enggak ada. Bukan berarti saya ngajak yang video untuk tidak percaya dengan agama ya. Saya benar-benar bahas masalah ini dari sudut pandang ilmiah. Kalau dari sudut pandang agama, ya surga itu ada. Itu dari sudut pandang agama. Tapi kan agama itu kan keyakinan gitu. Keyakinan itu gini guys ya. Kalau gua yakin bahwa sisir ini adalah sisir paling bagus seantero dunia, paling luar biasa, paling sempurna dan sebagainya, tanpa cacat gitu ya, walaupun jelek kayak gini nih. Maka ini kan sebatas keyakinan. Sementara ya di belahan bumi yang lain ada sisir terbuat dari emas, ada sisir yang lebih mengkilap gitu ya, ada sisir yang luar biasa, ada sisir yang bisa berjalan sendiri misalnya, ada sisir yang bisa nyisir sendiri misalnya dan sebagainya. Apakah itu bisa dikatakan sisir yang bagus? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu. Jadi agama juga seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa surga itu ada, itu adalah sebatas keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, keyakinan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah karena keyakinan itu adalah subjektif. Yang bisa dibuktikan secara ilmiah itu adalah sesuatu hal yang objektif. Nah, apakah agama itu objektif atau tidak? Enggak. Apakah surga itu objektif atau tidak? Enggak. Kalau misalnya mengatakan, ya surga itu kan ada, tapi belum ditemukan, ya mungkin ada tempatnya dan sebagainya. Ya, itu kan permasalahan nanti kan, kita kan ngomongnya sekarang gitu. Kalau misalnya mengatakan surga itu kan nggak bisa dipegang gitu ya, surga itu cuma bisa dirasakan, surga itu seperti angin gitu ya. Masa kita menyamakan surga dengan angin? Itu kan nggak apple to apple. Warga Konoha kan sering memberikan perumpamaan yang tidak apple to apple. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya argumentasi mereka terlihat benar. Padahal ngaco sengaco-ngaconya. Ngaco banget. Ya, itu yang mereka jarang sadari gitu ya. Ya, kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha itu kekuatan mereka itu adalah di dalam memberikan perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita bicara tentang Tuhan, ya, bicara tentang surga, neraka dan sebagainya, mereka akan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Supaya argumen mereka terlihat kuat. Padahal nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi musuh utama daripada agama itu adalah bukan agama yang ada di Indonesia, tapi agama yang ada di Konoha ya, disclaimer on ya. Jadi musuh utama daripada agama yang ada di Konoha itu adalah data ilmiah, data empiris, data yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana dengan surga? Apakah surga itu keimanan? Yes. Saya harus mengaku itu. Surga itu kan keimanan. Apakah keimanan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa.
keimanan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namanya keimanan kan, kalau gua mengimani bahwa sisir ini adalah sisir yang paling sempurna di dunia, ya namanya keimanan ya kan, suka-suka gue. Ya masa, oh kita harus mensyaratkan keimanan orang lain, nggak bisa. Ya kalau misalnya ada orang lain mengimani bahwa sisir mereka yang paling benar, ya jangan dijelek-jelekin gitu. Ya jangan dipersekusi saat ibadah gitu ya, jangan dibubarin paksa gitu ya. Jangan dipersulit pembangunan izin rumah ibadah gitu. Kenapa? Karena pada intinya keyakinan itu adalah klaim sepihak, Bapak Ibu. Klaim sepihak, nggak lebih daripada klaim sepihak. Karena apa? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan, oh agama itu klaim sepihak. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jangan langsung sensi ya. Jangan langsung kejang-kejang kelihatan berjemaah. Tapi yang jelas pada faktanya, tanpa kita sadari, bahwa agama itu, menurut keyakinan guru gembul, bukan keyakinan saya, agama itu adalah teori konspirasi. Oke? Sekian video ini, saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak ngajak yang video untuk tidak beragama. Saya kaum intelektual, salam rasional.